Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Kita sering nih menemukan produk dengan label Made in China. Nah, di hampir semua toko di seluruh dunia, dari elektronik hingga pakaian, habis itu mainan hingga perabotan rumah, produk Cina itu tampaknya telah menguasai di dalam setiap aspek kehidupan kita. Salah satu alasan utama mengapa produk ini begitu merajalela adalah karena harganya yang sangat murah. Sesuai video gue sebelumnya, gue akan membahas mengapa barang dari Cina kok bisa sangat murah. Terutama biaya tenaga kerja di Cina itu murah katanya ya. Emang semurah apa sih biaya tenaga kerja di Cina itu? Nah, gue akan membahas untuk aspek dulu, aspek mengapa barang dari Cina itu kok bisa murah. Ya, karena nanti biaya tenaga kerjanya itu termasuk ada di aspek itu tadi. Dan gue akan lebih tekankan lagi berapa sih biaya tenaga kerja di Cina itu atau UMP-nya, standar UMP-nya itu berapa di sana. Terus gue bandingkan apakah memang lebih murah daripada Indonesia atau bahkan kita lebih mahal UMP-nya atau bahkan sama ya. Nah, aspek pertama mengapa barang dari Cina itu sangat murah itu yaitu tiap produk berskala industri. Jadi Cina yang dikenal dengan pabrik dunia memiliki kapasitas produksi yang sangat besar. Skala industri yang besar ini memungkinkan efisiensi dan biaya produksi yang murah. Dengan kata lain, biaya per unit produk menjadi lebih murah ketika diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Misalnya, jika sebuah pabrik memproduksi 1 juta unit produk, biaya per unitnya itu akan jauh lebih rendah dibandingkan jika pabrik tersebut hanya memproduksi sekitar 1.000 unit. Nah, habis itu aspek yang kedua, kenapa barang Cina bisa lebih murah? Adanya biaya subsidi dari pemerintah. Pemerintah Cina memberikan berbagai bentuk subsidi kepada produsen. Subsidi ini biasa berupa bantuan finansial. Nah, akses ke sumber daya dengan harga yang lebih rendah atau insentif pajak. Dengan bantuan ini, produsen dapat menurunkan biaya produksi mereka yang pada akhirnya membuat barang yang mereka produksi jauh lebih murah. Oke, aspek yang ketiga yaitu dukungan infrastruktur dan hak cipta. Cina berinvestasi besar dalam infrastruktur, termasuk jaringan transportasi dan logistik. Nah, infrastruktur yang baik memudahkan dan mempercepat proses produksi dan distribusi barang, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya produksi barang. Selain itu, penegakan hukum tentang hak cipta yang kurang ketat di Cina memungkinkan produsen meniru produk-produk populer dengan biaya yang lebih rendah, yang juga dapat menurunkan harga jual produk. Nah, aspek yang keempat yaitu ketiadaan pajak ekspor atau pajak ekspornya nggak ada dari pemerintah. Beberapa produk tertentu di Cina tidak dikenakan pajak ekspor. Ini berarti produsen dapat menjual barang mereka ke pasar internasional dengan harga yang lebih kompetitif. Karena mereka tidak perlu menambahkan biaya pajak ke harga jual produk mereka. Ya, berikutnya yaitu yang kelima, upah pekerja rendah dan tidak ada asuransi. Nah, ini nanti yang akan gue bahas, gue bedah berapa sih memang upah kerja di sana. Ya, lanjut dulu. Upah pekerja di Cina itu umumnya lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara barat. Selain itu, standar perlindungan pekerjaan dan asuransi seringkali kurang ketat, yang berarti biaya tenaga kerja di sana lebih murah. Ini juga berkontribusi pada
harga barang yang jauh lebih murah. Oke, berikutnya adalah produk tiruan. Yang keenam ya, produk tiruan. Produsen Cina seringkali membuat tiruan produk populer karena mereka tidak perlu menghabiskan uang untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk. Mereka dapat menjual produk tiruan ini dengan harga yang jauh lebih murah. Kalian udah pasti tahu untuk yang aspek keenam ini, karena sudah banyak merajalela berkeliaran lah di Indonesia gitu mah. Oke, lanjut. Yang ketujuh yaitu harga materialnya jauh lebih murah. Salah satu faktor utama kita membuat barang itu yang pasti adalah harga material. Produsen di Cina dapat memesan volume material itu yang sangat banyak sehingga harganya bisa ditekan serendah mungkin. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen di negara lain. Selain itu, banyak produsen materialnya juga berada di dalam Cina itu sendiri. Nah, yang berarti mereka tidak perlu membayar biaya impor yang tinggi untuk material tersebut. Secara keseluruhan dari aspek 1 sampai aspek 7, kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan barang-barang dari Cina lebih murah dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun penting untuk diingat bahwa harga murah ini mungkin tidak selalu mencerminkan standar kualitas atau kondisi kerja yang adil. Misalnya, barang-barang murah mungkin dibuat dengan bahan-bahan berkualitas rendah atau dalam kondisi kerja yang buruk. Oleh karena itu, konsumen harus selalu berhati-hati saat membeli barang-barang murah dari Cina. Ntar ya, ngopi dulu. Bismillah. Hmm. Ya. Dan bukan berarti semua barang-barang yang di Cina itu kualitasnya tidak bagus. Dari semua aspek yang gua paparkan tadi, dari 1 sampai 7, salah satunya mereka bisa mengambil keuntungan di salah satu aspek. Salah satunya adalah aspek produk tiruan dan bahan material. Gini, biasanya produsen di Cina itu akan memberikan pilihan kepada kalian yang ingin membuat barang untuk skala besar. Contoh ini ya, contoh. Kalian pengen buat sepatu mirip seperti produk brand apa ya enaknya? Nike yang sepatu yang centang itu. Nah, produsen di Cina itu biasanya membuat sepatu produk kalian itu dengan macam-macam bahannya atau bahan materialnya. Nah, tentunya macam-macam bahan material inilah yang akan membuat harga produksi mereka itu jauh lebih murah atau mahal, ya kan? Tergantung. Karena bahan material mana yang mau kalian butuhkan? Material A, B, C, D, E, gitu. Nah, tentu A itu jauh lebih murah, yang biasa digunakan sama brand aslinya atau brand Nike, ya kan? Nah, kalau kita mau lebih murah lagi, itu biasanya menggunakan yang produk faktor B atau produk kategori C, D, dan seterusnya. Nah, dari macam-macam bahan tadi itu pasti bahan baku kita jauh lebih murah dan yang pasti juga akan mempengaruhi harga jual kita juga di Indonesia. Nah, dari contoh gua tadi itu mereka diuntungkan dari satu sisi aspek yaitu produk tiruan yang tadi gue bilang produk tiruan yang mereka tidak perlu menghabiskan uang untuk melakukan penelitian dan mengembangkan produk karena mereka sudah punya master konsepnya, mereka sudah punya desainnya, dan mereka sudah punya lain-lainnya. Nah, tinggal kalian pilih aja, kalian mau materialnya itu yang kategori B, C, D, E gitu. Tentu E itu sangat lebih murah dan pasti kualitasnya juga, mohon maaf, itu sangat di bawah gitu. Nah, mereka sudah punya konsepnya dari brand Nike yang asli tadi itu. Oke. Nah, gue sudah membahas beberapa aspek yang membuat harga di Cina itu murah. Kali ini gue akan membahas berapa sih upah pekerja yang ada di Cina. Emang serendah apa gitu upah pekerja di Cina. Gue tidak akan membahas upah minimum di semua provinsi yang ada di Cina.
Gue hanya akan membahas upah minimum di provinsi yang banyak pabriknya saja. Oke. Nah, provinsi Guangdong di Cina itu dikenal sebagai ibu kota manufaktur dan memiliki banyak pabrik, terutama di kota Shenzhen. Nah, selain Guangdong, provinsi seperti Zhejiang, Jiangsu, dan Shanghai juga memiliki industri manufaktur yang signifikan. Nah, berdasarkan kutipan berita dari China Briefing, Provinsi Guangdong itu terkenal dengan banyaknya pabrik industri elektronik, permesinan, tekstil, dan habis itu otomotif. Nah, dengan kota Shenzhen sebagai pusat industri utamanya. Di Provinsi Guangdong itu bukan hanya kota Shenzhen saja yang ada industrinya. Ada juga kota seperti Guangzhou, Zhuhai, terus habis itu Foshan, Dongguan, sama Zhongshan. Nah, di kota Guangzhou dan Shenzhen itu termasuk kota dengan kategori kelas A. Oke, dengan upah minimum itu kurang lebih 2.500 RMB atau setara dengan 5.800.000 rupiah. Ya. Lalu kota Fushun, Dongguan, Zhongshan, Zhongshan. Nah, itu termasuk kota dengan kategori B, area kategori B dengan upah minimum di Cina itu kurang lebih harganya upahnya itu 2.080 RMB atau setara dengan 4.800.000 ya. Nah, ini tadi yang gue sebutin di provinsi apa namanya di Guangdong. Nah, berikutnya ada provinsi itu Zhejiang. Zhejiang ini terkenal dengan banyaknya pabrik industri tekstil, mainan, dan juga otomotif. Nah, di provinsi Zhejiang itu terdapat kota Hangzhou, Ningbo, habis itu Wenzhou. Nah, yang masuk kategori A itu dari tiga kota ini, upah minimumnya per bulan adalah 2.490 RMB atau setara dengan 5.700.000. Oke, eh beda dikit dengan kota kategori A tadi yang di Guangzhou sama di Shenzhen itu beda dikit. Nah, sementara di kategori kelas B itu berada di kota Huzhou, habis itu Jinhua, habis itu Zhoujing sama Shaoxing ya, betul ya? Shaoxing terus habis itu Taizhou. Nah, upah minimumnya per bulan itu sekitar 2.010 RMB atau setara dengan 4.800.000 rupiah. Jadi sama juga dengan kelas B di kategori kelas B di provinsi Guangdong. Nah, masih banyak di provinsi di Cina itu yang tidak gue sebutin karena di sana itu banyak juga provinsi manufaktur seperti Jiangsu itu terkenal dengan banyaknya pabrik industri kimia, elektronik. Lalu ada Shanghai, pusat keuangan dan ekonomi Cina dan industri berat, industri alat berat dan otomotif dan lain-lain dan masih banyak provinsi lainnya lah pokoknya. Lalu gue coba membandingkan dengan upah minimum provinsi yang ada di Indonesia, tentunya dengan provinsi yang banyak manufakturnya, banyak manufaktur ya yang ada di Indonesia. Emang berapa sih upah minimumnya? Apakah lebih mahal atau bahkan jauh lebih murah? Nah, berdasarkan penelusuran gua yang ada di Jobstreet, apa namanya provinsi yang banyak manufaktur di Indonesia itu ada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, provinsi ini masuk kategori yang memiliki banyak kawasan industri. Gue bahas yang di Jawa Barat aja lah ya, karena di Jawa Barat itu terkenal dengan banyak pabriknya di sana. Oke. Nah, di Provinsi Jawa Barat itu memiliki kawasan industri itu di kota-kota industri seperti di Karawang, Bekasi, sama Cikarang. Nah, untuk upah minimum yang ada di Kabupaten Karawang itu mencapai 5.600.000 per bulan. Oke. Lalu Bekasi itu mencapai 5.700.000 per bulan dan Cikarang itu mencapai 5.500.000 per bulan. Nah, sebenarnya upah minimum Cina dan Indonesia di sektor provinsi manufaktur itu tidak ada bedanya, nggak beda jauh. Bahkan bisa dibilang itu hampir sama. Tapi
Mengapa kita tidak bisa menjadi negara adidaya atau superpower seperti Cina? Apakah karena kurangnya dukungan dari pemerintah untuk pelaku usaha, atau sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini masih kurang mendukung, atau bahkan korupsi di Indonesia ini sangat merajalela? Gue akan bahas di video selanjutnya mengapa Indonesia tidak bisa menjadi sumber negara superpower atau adidaya. Padahal gue bedah tadi upah minimumnya itu semua sama, atau memang dari 7 aspek itu kita tidak ada semua, atau bahkan 7 aspek itu sebenarnya kita punya tapi mungkin karena korupsi kita terlalu tinggi atau sumber daya kita masih kurang mumpuni. Nah, gue akan bahas di video selanjutnya. Cocok tarik, nggak cocok taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.